Halo, halo. Selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Ini adalah video yang kedua pada hari ini. Saya akan bahas beberapa saham berikutnya. Oke, kita langsung saja ya, biar nggak terlalu makan waktu. Saham yang pertama adalah HMSP. Nah, HMSP hari ini berhasil breakout harga 1065 ya. Kemarin kan dia udah coba mau breakout, gagal, dan hari ini justru malah breakout. Nah, ini masih menarik. Apakah dia besok akan lanjut atau akan turun? Nah, seperti yang sudah kita diskusikan di video-video sebelumnya, target terdekatnya itu untuk HMSP adalah di 1160. Nah, jadi besok boleh diperhatikan kalau bagi yang belum punya atau ada yang udah sempat take profit di area sini dari yang masuk sebelumnya, misalkan besok mau masuk lagi nih, boleh diperhatikan kalau HMSP itu bisa bertahan di atas harga 1070. Oke. Kalau misalkan ketinggalan, misalkan kita lihat dia bisa bertahan di atas high-nya, nih juga akan lebih bagus. Cuman saran saya di atas harga close-nya aja supaya nggak kejauhan seperti itu di harga 1070. Oke. Jadi HMSP hari ini berhasil breakout, semoga bisa lanjut ke target berikutnya di 1160. Oke. Yang berikutnya Unilever. Unilever hari ini koreksi lagi di 0,83. Ya, koreksinya nggak tembus low hari kemarin ya. Ini masih, mudah-mudahan masih ada indikasi bagus. Atau mungkin HMSP mau sideways dulu, mungkin bisa nanti mungkin di area ini dia bisa sideways dulu, lalu dia lanjut lagi menembus 5050. Nah, ini kalau dia berhasil tembus, nah ini bagus, dan close di atas 5050 seperti itu. Nah, targetnya di berapa? Target terdekat adalah di 5400. Nah, saham ini masih berpotensi ya, selama dia belum tembus ke bawah lagi. Nah, ini masih bisa diperhatikan. Atau teman-teman yang mau, istilahnya kalau bahasa anak gaulnya, kita serok di bawah, boleh kita cari supportnya nanti. Nah, misalkan ini sempat ada low di sini, kita mungkin bisa dijadikan support, atau kita lihat di harga berapa nanti ada support terkuatnya. Nah, itu bisa kalau mau coba ambil di bawah gitu. Kalau dari trading tools yang saya gunakan, itu support terkuat itu ada di harga 4660. Nah, ini area support terkuatnya untuk Unilever ya. Jadi misalkan Unilever itu nanti bergeraknya dia menyentuh ke 4660, tapi selama dia nggak breakout masih boleh diperhatikan nih gitu. Apalagi kalau misalkan dia berhasil tembus harga 5050-nya seperti itu. Nah, mungkin di beberapa hari ke depan masih boleh dipantau apakah dia akan turun menyentuh ke 4660 dulu, atau dia mau langsung tembusin nih 5050-nya. Ini masih boleh diperhatikan. Ini masih menarik. Seperti itu ya. Kita langsung masuk ke saham yang berikutnya. Hari ini transaksinya lumayan besar untuk saham ini, WRIG. Nah, di hari sebelumnya kan ini udah sempat saya bahas nih. Di tanggal 23 Mei ini saya bahas saham ini. Sayangnya besoknya itu dia ARB. Nah, tapi di penutupan saya lihat ARB-nya itu masih untuk lotnya masih banyak yang ngambil. Jadi ARB tapi masih banyak antrian untuk beli. Nah, hari ini dia berhasil menguat kembali ke 2,89%, yaitu di harga 890. Nah, besok kalau misalkan dia lanjut, pasti kalau teman-teman mau ambil untuk saham WRIG ini masih berpotensi ya. Pastikan besok harganya di atas 890, di atas harga close hari ini.
Nah, misalkan dia masih kuat naik di atas harga high hari ini, juga boleh di 920. Nah, 920 kalau misalkan dia bisa tembus 925, ini akan bagus banget karena dia berhasil menembus harga high tanggal 23 kemarin. Nah, kalau bisa dia bisa tembus harga tanggal 23 kemarin, berarti next targetnya itu ada di harga 965 ya. Kalau bisa tembus lagi, kemungkinan besar dia akan lanjut ke, misalkan dia besok tembus terus koreksi sesaat misalkan gitu ya. Nah, dia targetnya ada di 1165. Kalau misalkan tembus lagi, ya berarti ke harga 1365. Nah, di bawah 1165, di atas 1365. Kalau bisa tembus lagi gimana? Ya kalau bisa tembus lagi berarti target berikutnya adalah di high-nya tanggal 20 April. Nah, kalau bisa tembus lagi, saya udah nggak tahu karena ini adalah ATH-nya untuk saham WRIG. Seperti itu. Jadi saham ini masih berpotensi. Dia juga sudah bergerak, masih bergerak di atasnya moving average. Jadi masih oke untuk dilihat. Nah, ini juga udah saya di video-video sebelumnya itu udah saya sampaikan, ini adalah area support terkuatnya dia. Di range areanya harganya itu di antara 725 sampai dengan 830 seperti itu. Nah, kalau besok, jadi kalau teman-teman yang berminat dengan saham ini, ya pasti kan besok dia bisa bertahan nih di atas harga ini, terutama di atas 890. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 890, masuk aja. Apalagi kalau dia bisa tembusin harga 920, 925, bahkan bisa tembus 965, ini akan sangat bagus karena masih potensi targetnya ini masih deket-deket nih gitu. Coba kita hitung ya, potensinya itu misalkan dia tembus ke 1165 aja, itu udah bisa dapat 30%. Kalau ke 1365 itu dapat 53%. Bahkan kalau bisa menyampai ATH-nya itu udah mencapai 79%. Menarik nggak? Nah, jadi menarik ya. Jadi besok masih boleh dipantau nih, besok, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Saya doakan teman-teman cuan dari saham ini. Amin. Oke, berikutnya adalah saham HIL. Beberapa teman-teman bilang, HIL mah lambat. Ya lambat, tapi kalau naik terus mau gimana? Nah, HIL hari ini dia berhasil breakout. Harga yang ditembus sama dia dan confirm di atasnya yaitu harga 1410 berhasil ditembus, dan dia close di harga 1425. Nah, ini kan terlihat nih harganya dia coba tembus gagal, coba tembus gagal. Nah, di sini coba tembus lagi gagal. Akhirnya di tanggal 25 Mei ini dia berhasil tembus. Potensinya ke berapa? Ya, potensinya kita lihat yang dekat-dekat dulu aja. Di sini kemungkinan besar masih ada resisten kuat ya. Ini beberapa kali juga ditembus. Nah, ini kan kelihatan nih ada rambut-rambut, nah mencoba tembus ini dia masih belum berhasil. Mungkin di sini ada harga resisten yang kuat. Nah, coba kita lihat weekly-nya. Nah, bisa dilihat ya, secara weekly dia masih uptrend dan juga udah tembus nih. Coba kita lihat harganya di 1410 juga. 1410 berarti weekly dengan daily-nya ini sama harganya di 1410, dan dia berhasil breakout hari ini. Nah, ini udah berarti kalau di 1480 itu adalah ATH-nya dia. Nah, apakah HIL akan menembus ATH-nya dia? Nah, ini boleh diperhatikan besok. Ya, biar pelan, tapi kalau misalkan dia naiknya konsisten lumayan. Ya, bisa diperhatikan masih ada potensi 3%. Kalau misalkan dia tembus jalan terus pelan-pelan aja,
nggak usah kencang-kencang, pelan-pelan, yang penting cuan. Seperti itu ya. Jadi Hill juga masih bagus, daily-nya uptrend, weekly-nya uptrend, secara monthly pun dia uptrend. Oke, kita langsung masuk ke saham berikutnya, yaitu saham film. Nah ini juga kita udah ngikutin saham film ya, dari dia breakout ya tanggal 20 ya. Di tanggal 20 sudah saya infokan dia berhasil breakout, hari ini lanjut, hari tanggal 23 ya lanjut, 24 lanjut, dan tanggal 25 hari ini pun lanjut. Dan film close persis di targetnya, yaitu 1590. Nah, tapi film ini udah membentuk new ATH ya ternyata hari ini ya. Kemarin itu hanya menyentuh 1590, tapi hari ini dia menembus tapi close di 1590. Nah, sekarang film ATH-nya itu ada di 1625. Apakah dia besok akan tembus ATH dan membuat ATH baru? Kita saksikan besok. Nah, weekly uptrend, monthly pun uptrend. Jadi untuk saham film masih menarik nih. Apakah dia mau terus? Kalau ditanya target berikutnya saya tidak tahu. Tunggu dia sampai capek untuk turun, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Sido. Nah, Sido berhasil menguat dan sekarang sudah bergerak di atas moving average nih. Nah, ini sudah menarik nih. Di area ini udah menarik. Nah, ini juga Sido juga kalau udah naik dia biasanya konsisten. Nah, kita lihat ya, besok apakah dia bisa bertahan di atas high-nya, di atas close-nya hari ini, dan bisa menembus close tanggal 19, yaitu di harga 965. Kalau dia bisa berhasil tembus, nah, kemungkinan besar target berikutnya ada di sini, di 1020, dan langsung aja target close itu di harga di 1050. Ini masih punya potensi bagus untuk Sido. Jadi masih ada potensi 9% nih. Nah, coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya pun masih uptrend, masih bergerak, dan ini weekly-nya koreksi ya. Selama 3 minggu dia koreksi, terus di bulan April udah mulai menguat lagi. Nah, dan ini hari ini dia udah mulai bergerak secara weekly pun sudah mulai bergerak di atas moving average lagi nih, gitu. Daily-nya pun sudah mulai kan bergerak di atas moving average. Coba kita, nah bisa dilihat monthly-nya ya. Kalau dilihat monthly-nya, coba kita geser dulu. Monthly-nya itu dia bisa berhasil rebound di moving average 10 atau 5 ya, seperti itu. Di 10 ini reboundnya, naik, koreksi, rebound, naik, seperti aja. Ini masih sangat uptrend. Nah, targetnya adalah kalau misalkan dia bisa bikin new ATH, yaitu ATH-nya di 1070. Nah, ini masih punya potensi kalau misalkan dia masih mau lanjut, seperti itu. Jadi Sido daily-nya sudah, koreksinya sudah hampir selesai. Apakah dia mau melanjutkan ke utara atau justru malah akan berbalik arah ke selatan? Kita nggak ada yang tahu. Kita lihat besok apakah dia bisa bertahan di atas harga close hari ini, bahkan bisa menembus harga 965, atau bisa menembus harga target close tertinggi itu di harga 1050 dan bisa menembus ATH-nya di 1070. Nah, ini masih menarik untuk diperhatikan. Oke. Berikutnya adalah saham AMRT. Nah, AMRT hari ini belum berhasil. Jadi sebelumnya dia di tanggal 20 Mei ini udah berhasil, sebetulnya berhasil breakout, tapi sayangnya dia koreksi dalam nih, turun lagi. Nah, hari ini berusaha untuk mencoba breakout lagi, tapi gagal dan dia close di harga 1755, yaitu harga close di tanggal 12 April. Tapi dia udah sempat tembus ya di harga close di tanggal 20 Mei ini. Nah, kalau misalkan dia besok lanjut dan bisa bertahan di atas 1775,
ini masih punya potensi bagus karena ini saham ini masih uptrend. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, secara weekly pun masih uptrend ya. Bisa dilihat sendiri posisinya uptrend. Monthly-nya pun uptrend. Ini masih bagus untuk diperhatikan. Nah, monthly, coba kita lihat harga monthly-nya. Kalau harga close monthly-nya udah di breakout ya. Yang belum di breakout itu harga high-nya. Harga high-nya ada di 1175. 1775 ya, sama. 1775 itu berarti di, nah ini 1775 ini adalah harga high di bulan kemarin sebetulnya yang belum berhasil ditembus. Nih ada di sini. Nah, ketemu kan? Jadi ini juga udah dekat akhir bulan kan. Jadi kalau misalkan paling tidak sampai penutupan bulan ini di minggu depan ya, atau Jumat ini dia bisa naik dulu terus koreksi. Yang pasti dia masih bertahan di atas 1775. Kemungkinan besar AMRT masih mau melanjutkan trennya. Tapi kalau misalkan besok turun ya jangan masuk dulu. Maka dilihat dulu apakah dia bisa bertahan di atas harga close hari ini. Atau kalau mau nunggu closing, saya tunggu closing aja deh, apakah dia bisa bertahan di atas 1775. Oke, mungkin itu dulu untuk video kedua hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya dan terupdate dari saya setelah penutupan pasar Bursa Efek Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.